Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mantini Kriswanti dengan NPM C1C021-018 dari kelas akuntansi D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan menjelaskan materi bab 5 tentang Accounting for Marketing Operational. Perlu kita ketahui bahwa ada 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya, yaitu yang pertama perusahaan jasa. Perusahaan jasa memiliki aktivitas operasional yang memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Pendapatan dari perusahaan jasa tersebut dapat diambil dari pendapatan jasa atau service revenue. Persediaan yang ada di dalam perusahaan jasa itu biasanya berupa perlengkapan atau barang habis pakai yang akan digunakan untuk mendukung layanan jasa yang diberikan atau layanan operasional perusahaan. Beban dalam satu periode yaitu berupa beban operasional. Kemudian yang kedua adalah perusahaan dagang. Aktivitas utama dari perusahaan dagang yaitu berupa pembelian barang atau membeli barang dagang dan menjual barang dagang tersebut tanpa mengubah barang tersebut. Pendapatan dari perusahaan dagang dapat berasal dari penjualan atau sering juga disebut dengan sales revenue atau sales. Persediaan perusahaan dagang ini selain perlengkapan juga biasanya berupa barang dagang yang merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagang tersebut telah dijual. Beban dalam satu periode terdiri dari beban pokok penjualan serta beban-beban operasional yang terdiri dari beban penjualan dan administrasi. Yang selanjutnya adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini beraktivitas dengan membeli bahan baku, lalu mengelola bahan baku tersebut melalui proses produksi untuk menghasilkan barang jadi dan menjual barang jadi tersebut kepada pembeli. Pembeli dapat pendapatan dari perusahaan manufaktur ini berasal dari penjualan atau sering juga disebut sebagai sales revenue. Selain perlengkapan, persediaan pada perusahaan manufaktur memiliki 3 jenis persediaan lainnya. Yang pertama yaitu persediaan barang baku. Persediaan barang baku ini berupa persediaan bahan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses atau sering disebut juga dengan work in process inventories, berupa persediaan barang yang belum selesai hingga akhir periode. Pada saat perusahaan menyusun laporan keuangan, maka dicatat sebagai persediaan barang dalam proses. Karena persediaan berupa barang tersebut telah menyerap biaya produksi meskipun barang tersebut belum jadi atau belum siap dijualkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah persediaan barang jadi. Yang dikatakan persediaan barang jadi yaitu berupa barang yang sudah selesai diproduksi dan sudah siap dijual belikan kepada pelanggan. Beban untuk satu periode terdiri dari beban pokok penjualan dan beban operasional yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi. Tadi kita telah menyinggung tentang harga pokok penjualan. Yang perlu kalian ketahui bahwa HPP merupakan total harga perolehan atas barang dalam satu periode. HPP ini juga termasuk ke dalam akun kelompok beban atau biasanya disebut sebagai beban pokok penjualan. Harga perolehan atas barang dagang ini merupakan semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagang sampai barang dagang tersebut siap untuk dijual. Nah, di dalam arus harga perolehan ini memiliki beberapa istilah yang berkaitan. Yang pertama, persediaan barang dagang awal. Persediaan barang dagang awal ini merupakan suatu total harga perolehan atas barang dagang pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai akhir periode sebelumnya. Istilah yang kedua yaitu pembelian. Pembelian ini dapat didefinisikan sebagai total harga perolehan barang yang dibeli dalam satu periode. Jika ingin mencari nilai pembelian bersih, dapat digunakan rumus pembelian kotor ditambah dengan biaya angkut pembelian, kemudian dikurangkan dengan return pembelian dan dikurangkan kembali dengan diskon pembelian.
Kemudian yang ketiga adalah barang tersedia untuk dijual, yaitu total harga barang perolehan atas barang tersebut untuk dijual dalam satu periode yang dapat dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagang awal dengan pembelian bersih. Kemudian selanjutnya adalah istilah harga pokok penjualan atau HPP. HPP ini didefinisikan sebagai total perolehan atas barang yang dijual dalam satu periode. Untuk mencari HPP atau COGS ini dapat dicari dengan menggunakan rumus unit terjual dikali dengan harga perolehan per unit. Istilah yang kelima adalah persediaan barang dagang akhir atau sering juga disebut dengan ending inventories. Ending inventories ini merupakan suatu total harga perolehan atas barang yang belum terjual hingga akhir periode. Untuk mencari nilai ending inventories ini dapat digunakan rumus unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan per unit. Istilah yang terakhir yaitu penjualan. Penjualan ini merupakan pendapatan yang berasal dari hasil penjualan dalam satu periode. Rumus dari untuk mencari penjualan ini dapat dicari dengan cara mengalihkan unit yang dijual dengan harga jual per unit. Untuk mencatat sebuah transaksi yang berhubungan dengan barang dagang, ternyata memiliki dua sistem, yaitu yang perlu diketahui yang pertama adalah sistem perpetual dan sistem periodik. Apa saja sih yang membedakan antara sistem perpetual dan sistem periodik ini? Jika menggunakan sistem perpetual dan terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagang seperti pembelian, maka pada sistem perpetual ini akan langsung dicatat langsung mempengaruhi nilai persediaan dan akan melibatkan akun persediaan barang dagang. Sedangkan jika kita mencatatnya dalam sistem periodik akan berlaku sebaliknya, yaitu transaksi tidak akan langsung dicatatkan dan tidak dicatat dalam akun persediaan. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah jika menggunakan sistem perpetual biasanya akan menggunakan kartu persediaan sebagai bukti pembantu persediaan, sehingga dapat memudahkan perusahaan untuk melihat nilai persediaan sewaktu-waktu. Sedangkan jika menggunakan sistem metode periodik ini merupakan tidak menggunakan kartu persediaan, sehingga nilai persediaan hanya dapat dilihat pada akhir periode saja dengan melakukan perhitungan fisik. Jika melakukan pembelian barang dagang secara tunai, maka transaksi-transaksi tersebut dapat melibatkan akun. Jika menggunakan akun perpetual, maka akan melibatkan akun inventory di debit dan di sisi kredit melibatkan akun cash. Namun jika akuntansi mencatat dalam bentuk periodik, maka akun yang terlibat adalah akun purchase di debit terhadap akun cash di kredit. Kemudian bagaimana jika perusahaan melakukan pembelian secara kredit? Jika perusahaan melakukan pembelian barang dagang secara kredit, maka jurnal yang dibuat adalah jika menggunakan sistem perpetual maka akan melibatkan akun inventory di debit terhadap akun-akun payable di kredit. Sedangkan jika akuntan mencatatnya dalam sistem perpetual maka akan melibatkan akun purchase di debit terhadap akun-akun receivable di kredit. Kemudian jika melakukan pembelian barang dagang kepada sebuah perusahaan atau toko untuk dijual kembali, otomatis barang-barang yang dibeli itu barang yang kita perusahaan beli itu banyak, dan barang-barang tersebut pasti membutuhkan alat angkut untuk membawanya, dan alat angkut tersebut pastinya membutuhkan biaya angkut. Pertanyaannya, siapa yang akan membayar biaya angkut tersebut? Apakah pedagang atau apakah penjual atau pembeli? Untuk materi kali ini kita akan membahas siapa yang akan membayar biaya angkut tersebut. Ada dua kesepakatan yang digunakan yang berkaitan dengan biaya angkut ini. Yang pertama, jika menggunakan kesepakatan FOB shipping point. Dengan metode ini biasanya biaya angkut ini akan dibebankan kepada pembeli karena kepemilikan atas barang dagang sudah beralih kepada dari penjual kepada pembeli sejak di dalam gudang penjual. Jurnal yang dapat dibuat yaitu jika menggunakan metode perpetual yaitu inventory di debit dan cash di kredit, sedangkan
jika menggunakan sistem periodik, maka di debit melibatkan akun fitting in, sedangkan di akun cash di akun kredit yaitu melibatkan akun cash. Yang kedua yaitu menggunakan persyaratan FOB Destination Point. Dengan metode ini biaya angkut dibayarkan oleh penjual. Hal ini terjadi karena kepemilikan barang dagang baru dapat beralih ke pembeli jika sudah sampai ke dalam gudang pembeli. Jurnal yang dibuat yaitu frank in out di debit dan terhadap akun cash di kredit. Lalu masalah selanjutnya adalah bagaimana jika barang yang kita beli itu mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan yang kita pesan. Maka jurnal yang dibuat adalah dengan membuat jurnal pengembalian atau pengurangan harga atau sering juga disebut dengan return and allowance. Akun yang terlibat dalam jurnal ini yaitu jika kita melakukan pembelian secara tunai, maka jika akuntan mencatatnya dalam sistem perpetual, maka akan melibatkan akun cash di debit terhadap akun inventory di kredit. Sedangkan jika perusahaan membelinya sedangkan jika akuntan mencatatnya dalam sistem periodik, maka melibatkan akun kas di debit terhadap akun purchase return dan allowance di kredit. Kemudian jika perusahaan tersebut membeli barang tersebut secara kredit, maka jika akuntan mencatatnya dalam sistem perpetual, maka akuntan akan mencatatnya pada akun payable di debit terhadap akun inventory di kredit. Kemudian jika akuntan mencatatnya dalam sistem periodik, maka akan melibatkan akun payable di debit terhadap akun purchase return and allowance di kredit. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang diskon. Jika perusahaan memiliki hutang dan melunasinya, namun perusahaan itu melunasinya dalam periode diskon, maka perusahaan akan mendapatkan diskon dari hutang tersebut. Jika perusahaan melakukan pembelian secara kredit, biasanya faktor pembelian akan tertera syarat pembayaran seperti 2/10 N/30, yang artinya jika dalam jangka waktu kurang dari 10 hari atau tepat 10 hari perusahaan dapat membayarkan hutangnya, maka akan mendapatkan potongan harga pembelian sebesar 2%. Hal inilah yang disebut dengan membayar dapat melunasi pada periode diskon. Maka jurnal yang dibuat oleh akuntan itu jika menggunakan sistem perpetual akan melibatkan akun payable di debit, kemudian akun inventory di kredit, dan cash di kredit. Sedangkan jika menggunakan sistem periodik, maka pada sisi debit akan melibatkan akun payable, sedangkan di sisi lain yaitu sisi kredit melibatkan akun purchase discount dan cash. Kemudian jika barang dagangan tersebut itu dilakukan secara tunai, maka sistem perpetualnya yaitu cash di debit, sales di kredit, cash goes off short-nya di debit dan inventory-nya di kredit. Periodiknya yaitu cash di debit dan sales di kredit. Sedangkan jika penjualan barang dagang selanjutnya adalah bagaimana jika kita melakukan penjualan. Jurnalnya yang dapat dibuat oleh akuntan yaitu jurnal yang dapat dibuat jika perusahaan menjual barang dagang secara tunai, yaitu melibatkan akun jika dengan menggunakan sistem perpetual yaitu akun cash di debit, sales di kredit, dan terhadap akun cost of goods sold di debit dan akun inventory di kredit. Kemudian jika menggunakan sistem periodik yaitu melibatkan akun cash di debit terhadap akun sales di kredit. Jika penjualan barang dagang tersebut dilakukan secara kredit, maka jika akuntan mencatatnya dalam sistem perpetual, maka melibatkan akun receivable di debit dan akun sales di kredit terhadap akun cost of goods sold di debit dan akun inventory di kredit. Jika akuntan mencatatnya dalam sistem periodik, maka melibatkan akun cash di debit dan sales di kredit. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang retur penjualan. Retur penjualan akan muncul jika barang yang kita jual itu dikembalikan oleh pembeli karena alasan tertentu. Misalnya jika barang tersebut tidak sesuai yang diinginkan oleh
pembeli ataupun barang itu ada yang rusak. Kemudian jika bagaimana jurnal yang dapat kita buat jika terjadi retur penjualan, maka jurnal yang dilakukan jika penjualan itu dilakukan secara tunai, maka akun yang dibuat jika akuntan menggunakan dengan sistem perpetual yaitu sales return and alone di debit dan di sisi kredit yaitu melibatkan akun cash terhadap akun inventory di debit dan di kredit yaitu akun cost of goods sold di kredit. Kemudian jika menggunakan sistem periodik maka akan mencatatnya yaitu melibatkan akun sales return and alone di debit terhadap akun cash di kredit. Jika penjualan dilakukan secara kredit maka akan melibatkan akun-akun jika akuntan mencatatnya dalam sistem perpetual maka akan melibatkan akun sales return and alone di debit, kemudian terhadap akun receivable di kredit dan akun inventory di debit terhadap akun cost of goods sold di kredit. Kemudian jika mencatatnya dalam sistem periodik maka akuntan akan mencatatnya dan melibatkan akun sales return and alone di debit terhadap akun receivable di kredit. Selanjutnya adalah bagaimana jika jurnal yang dapat dibuat tersebut jika perusahaan menerima piutang pada masa diskon. Jika pembeli dapat melunasi utangnya dalam periode diskon, maka pembelian akan mendapatkan diskon. Maka jurnal yang dapat dibuat oleh akuntan yaitu akun cash dan sales diskon di debit terhadap akun receivable di kredit. Dan pembahasan selanjutnya adalah tentang jurnal khusus. Jurnal khusus ini biasanya digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Ada 4 jenis jurnal khusus yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah jurnal khusus pembelian. Jurnal ini biasanya digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian barang dagang usaha namun secara kredit. Yang perlu ditekankan bahwa jika jurnal pembelian itu mencatat semua transaksi pembelian namun secara kredit. Kemudian yang kedua adalah jurnal penjualan, yaitu jurnal ini biasanya digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang dagang namun secara kredit. Yang perlu ditekankan yaitu jurnal penjualan menjual barang mencatat transaksi penjualan barang namun secara kredit. Kemudian yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan tunai dari berbagai sumber seperti transaksi penjualan secara tunai dan penerimaan piutang. Kemudian yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini juga digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran uang secara tunai. Seperti contoh yaitu jika perusahaan melakukan pembelian peralatan ataupun perlengkapan secara tunai, maka akan masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian contoh selanjutnya yaitu pembayaran gaji, pembayaran utang, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah jurnal umum. Yang terakhir, jurnal umum ini biasanya berisi penjurnalan transaksi-transaksi yang tidak tertulis dalam jurnal khusus yang tersedia. Contohnya yaitu seperti retur pembelian ataupun penjualan barang atau pengembalian barang dagang ataupun penerimaan kembali barang yang dijual. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan keuangan. Laporan keuangan ini memiliki hasil akhir dari akuntansi. Merupakan hasil akhir dari akuntansi. Biasanya berupa ringkasan. Laporan-laporan keuangan ini biasanya meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian dari laporan keuangan tersebut. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini merupakan laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban pada nilai periode akuntansi. Penyajian laporan ini dapat dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama, secara langsung dan secara tidak langsung.
Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang laporan perubahan modal. Laporan ini menunjukkan adanya perubahan modal yang diperhitungkan dari laporan perubahan modal ini, yaitu yang pertama adalah besarnya modal awal per periode, yang kedua adalah besarnya laporan laba atau rugi usaha, yang ketiga adalah besarnya pengambilan pribadi atau PRIV, yang keempat adalah besar investasi tambahan dari pemilik, kemudian yang kelima adalah modal akhir periode. Laporan ini biasanya dibuat pada perusahaan perseroan, persekutuan atau firma. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang laporan posisi keuangan. Laporan ini biasanya berisi tentang besarnya aset, seberapa besarnya aset, utang, dan modal perusahaan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal penutup. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun seperti akun pembelian, akun penjualan, akun biaya, akun pendapatan, dan untuk menutup akun istiqrar laba rugi modal dan menutup akun saldo laba rugi ditahan jika berbentuk perusahaan perseroan. Akun pref dan dividen juga akan ditutup ke akun saldo laba ditahan. Yang terakhir kita akan membahas tentang neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa biasanya itu sama, namun ada yang membedakan dari neraca saldo dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa, yaitu pada kegiatan perusahaan dagang seperti marketing inventory, return earning, dan lain sebagainya. Baiklah, demikian video yang dapat saya sampaikan tentang materi bab 5. Maaf jika terjadi kesalahan kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan video ini.